Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Syafawitno dari kelas 2024D. Di sini saya akan membahas materi mengenai permutasi yang biasanya diajarkan pada kelas 12 SMA mungkin. Nah, baik. Sebelumnya permutasi itu adalah suatu penyusunan objek yang terdiri dari beberapa unsur dan mempertimbangkan urutan. Kemudian, sebelum ke materi permutasi, ada satu konsep ya yang harus kalian kuasai, yaitu mengenai bilangan faktorial. Nah, bilangan faktorial ini masuknya ke dalam kaidah pencacahan. Kemudian, bilangan faktorial ini dinotasikan dengan simbol seperti tanda seru ya. Nah, yang berarti bilangan faktorial. Dimana jika kita mencari bilangan faktorial itu, rumusnya yakni n faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya sampai n-r sama dengan 1. Jadi misalkan di sini saya menuliskan contohnya itu 5 faktorial di dalam ini. Nah, 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 5 min 1 dikali 5 min 2 dikali 5 min 3 dikali 5 min 4 dikali 5 udah kita 5 kali min 4. Nah, sehingga hasilnya itu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu 120. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 120. Kemudian lanjut. Di sini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Yakni ada 3 faktorial, kemudian yang B 6 faktorial dikurangi 4 faktorial, dan yang C ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian selanjutnya, untuk permutasi unsur berbeda itu dirumuskan dengan n PR sama dengan n faktorial per n min r faktorial, di mana n-nya itu mewakili untuk banyaknya elemen dan r-nya itu adalah posisi yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, agar kalian paham, marilah kita ke contoh permasalahannya yang mungkin ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yakni yang pertama masalah penyusunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, biasanya ini kalau nggak di kelas mungkin di organisasi. Kemudian yang kedua, ada permutasi dari 5 huruf berbeda yang misalnya kita ambil dari huruf U, N, S, I, dan L atau unsil. Kemudian, nah kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, misalkan ini saya mengambil sampelnya itu ada 6 calon kepanitiaan yang akan dipilih untuk menempati posisi ketua, bendahara, dan sekretaris. Di sini saya mengambil nama saya sendiri yaitu Febri, kemudian dan teman-teman saya ada Rizky, Yunus, Salman, Jajang, dan Adam. Nah, maka yang akan menjadi ketua itu posisinya ada 6 macam. Jadi bisa saya, bisa Yunus, bisa Rizky, bisa Salman, bisa Jajang, bisa Adam. Keenam itu bisa menjadi ketua. Nah, kemudian apabila telah ditetapkan ketuanya itu misalkan siapa? Misalkan saya lah. Jadi sehingga di dalam posisi bendahara itu hanya ada 5 macam cara karena telah berkurang 1. Tuh, kemudian dilanjut juga sekretarisnya setelah diambil bendahara dan ketua yakni 6 dikurangi 2 tersisa 4. Nah, sehingga banyaknya pemilihannya yaitu ada 6 dikali 5 kali 4 atau 120 macam cara. Kok bisa banyak? Karena ini jadi yang dinamakan dengan ketua itu kan memiliki 6 cara ya. Jadi tidak hanya saya saja. Kalau misalkan saya saja, otomatis misalkan bendaharanya misalkan Rizky, kemudian sekretarisnya misalkan Yunus. Nah, kemudian itu juga bisa dibalik lagi. Sehingga apabila kita memanualkan cara permutasi ini, itu sangat memakan waktu yang banyak. Nah, sehingga untuk mempercepatnya,
memakailah rumus permutasi dari unsur yang berbeda tadi. Oke, kemudian selanjutnya pembahasan mengenai 5 huruf yang berbeda, yaitu unsil. Nah, menggunakan rumus yang tadi, maka kita akan mendapatkan, nah kalau ini mah bukan unsur yang berbeda, akan tetapi penempatan dari 5 huruf itu yakni dapat dilakukan dengan menggunakan konsep faktorial gitu. Jadi bisa aja penempatannya itu UNSIL, bisa aja UNISL, kemudian UNLIS dan UNILS dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.